Saudara, arti atau definisi dispensasi yang lain, yaitu suatu amanat untuk memberitakan Injil. Terus kalau saudara ada pada dispensasi nomor 1 tadi, ya definisinya bagus sekali buat kita orang ya. Sangat membantu, sangat mengentengkan, mujizat terjadi, berkat dicurahkan, pencobaan dan musibah dihindarkan. Itu pada dispensasi definisi yang pertama tadi, metode dan skema. Saudara, maka juga dispensasi mempunyai makna adalah penyuruhan. Apa saudara? Katakan, saya disuruh, saya diperintah, saya menerima amanat untuk mengabarkan Injil. Yang mau menerima amanat ini, beri tepuk tangan buat Tuhan. Suatu amanat untuk memberitakan Injil, 1 Korintus 9:17, Efesus 1 ayat yang ke-10, Efesus 3 ayat yang kedua, Kolose 1 ayat 25. Ketentuan Tuhan Yesus Kristus merupakan peristiwa takdir. Katakan, peristiwa takdir yang mentakdirkan saya oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara, takdir itu diberikan Tuhan kepada saya, kepada saudara. Supaya apa? Supaya kita orang mengikuti dispensasi pada definisi, pada batasan yang kedua, yaitu amanat, disuruh, diperintah, ketiban beban untuk saya dan saudara harus memberitakan Injil. Kenapa kita menerima dispensasi pada ketentuan yang kedua? Karena kita sudah mendapat ketentuan yang pertama, yaitu enteng hidup ini, dibekali dengan banyak kasih karunia, dibekali dengan tanda ajaib, pernyataan-pernyataan Allah, dibekali dengan pemberian-pemberian berkat, kesembuhan, pembukaan jalan, dan lain sebagainya. Kita sudah terima. Katakan, saya harus terima dispensasi yang pertama, supaya saya bisa dipakai Tuhan untuk dispensasi kedua, yaitu apa? Mengabarkan Injil. Katakan, saya harus mengabarkan Injil supaya dispensasi pertama tetap diberikan kepada saya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Ketentuan Tuhan Yesus Kristus merupakan peristiwa takdir yang mempengaruhi manusia, baik dalam hal belas kasihan. Katakan, dalam hal belas kasihan, maupun dalam hal penghakiman. Nah, ini ya. Jadi definisi yang kedua, setelah kita menerima dan hidup di dunia, saudara, anak keturunan kita nggak tahu sampai kapan, itu menerima dispensasi keentengan dari Tuhan. Jangan lupa, pada akhir daripada dunia, Tuhan akan datang di angkasa, stop di sana, dia tidak mau turun ke bumi, karena bumi sudah sangat tercemar, dan dia mau mengadili di angkasa. Makanya dituliskan maupun dalam hal penghakiman. Saya harus maju di hadapan hakim segala hakim. Saudara harus maju di hadapan hakim segala hakim. Itu sebab semua kasih karunia, anugerah, mujizat, kelimpahan berkat, itu harus dipertanggungjawabkan. Tidak bisa saya dan saudara seenak kita. Tuhan pasti stop. Ketika dia stop, dia berkata, sekarang kamu lihat ke udara. Lihatlah burung-burung di udara. Tak seekor pun jatuh ke tanah karena mati karena penyakit HO, Hongerudim. Busung lapar, enggak ada. Aku memelihara mereka. Walau mereka tidak menanam, mereka tidak tandur, mereka tidak menuai, mereka tidak panen, aku memelihara burung-burung di udara. Jadi semua kelimpahan stop, kecuali karena kamu anakku, aku kasih makan. Setiap hari aku kasih makan. Tapi
No kelimpahan. Saudara, coba. Tuhan tetap baik kepada siapapun. Orang yang memusuhi dia, orang yang membakar gereja, orang yang menolak dia, orang yang pada 20 abad yang lampau menyalibkan dia di kayu salib di Gunung Golgota. Tuhan tetap memberi makan. Memberi makan. Jadi saudara mau pilih yang mana? Saudara tetap dikasih makan sehari 3 kali, cuma itu aja. Atau saudara mendapat dispensasi, diberkati berkelimpahan. Tolong jawab, pilih yang mana? Yang apa? Berkelimpahan. Jadi saudara bisa tahu ya, inilah definisi yang mendasari khotbah saya. Saudara, seringkali kita itu minta dispensasi, tetapi selalu ambigu. Ambigu itu artinya orang yang berjalan gak tetap. Ya bingung, sebentar mau ke kota sana atau mau ke jalan sana. Sebentar, oh aku harus balik lagi, aku mau lewat jalan sini aja. Dia menjalani separuh jalan, wah aku keliru nih, balik lagi. Ya saudara, itu ambigu. Kalau mengambil keputusan juga tidak bisa mantap. Ambil keputusan juga terus-menerus ambigu. Akhirnya berantakan semua, jatuh bangkrut. Jangan salahkan Tuhan. Saudara, itu sebab orang minta dispensasi, katakan pagi ini saya mohon dispensasi. Seperti nada saya. Pagi ini saya minta dispensasi. Saudara, kalau saudara minta dispensasi, pagi ini saudara yakinkan diri saudara, sebelum pulang, maka saudara, saya akan terus pelajaran ini, saya minta saudara membuang ambigu. Katakan, saya harus membuang ambigu. Supaya saya menerima dispensasi. Dalam nama Yesus. Terjadi segera. Saat ini. Di Griyo Panembah ini. Dalam nama Yesus. Amin. Yang pertama, dispensasi mujizat. Dan jangan lupa karena kita ada pada tentang Immanuel, awal dari mujizat. Ya, itu sebab dispensasi yang pertama ada pada Lukas 1, saudara. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, saya undang kita bangkit berdiri bersama, para kekasih, dan kita akan membacanya. Saudara, di sini kita akan mengenali seorang bapak sudah tua, bersama dengan istrinya juga sudah tua, dan mereka meminta anak karena mereka tidak punya anak. Tetapi mereka ambigu. Ya, itu sebab kita akan melihat siapakah dia, dan ini bukan orang sembarangan. Ini orang sangat istimewa di mata Tuhan. Ini orang menerima undian bahwa dia harus bertugas di hadirat Tuhan. Ada puluhan imam, tapi orang inilah yang kena undi, dapat undi bahwa dia harus bertugas. Dan itu luar biasa kemuliaannya. Ya, kita akan baca. Ayat 5 sampai 7. Dimulai dari judulnya. 1, 2. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Saudara, ada seorang imam yang bernama
Sakaria dari rombongan Abia. Jadi kelihatannya itu ada beberapa rombongan, keturunan-keturunan Harun semuanya. Nah, dia ada pada salah satu keturunan, entah keturunan nomor berapa dari imam besar Harun, itu sebab anak turun-menurun itu memang harus jadi imam pada waktu itu. Dan diundi, pertama diundi siapa nenek moyangnya? Oh, Abia. Terus kemudian ada berapa banyak keturunan Abia yang menjadi imam. Diundilah, maka kedapatan Sakaria. Saudara, Sakaria dituliskan orang yang hidup benar. Istrinya Elisabeth juga hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, tetapi mereka sampai lanjut usia, tidak disebutkan berapa umur, ya saudara. Tapi perkiraan saya 80 tahun ke atas, tidak mendapat anak. Saudara, tidak punya anak. Tetapi mereka minta anak. Sampai umur 80 tahun. Saudara, nah ini tentang Sakaria. Ini yang sebelah sini ya. Itu Imam Sakaria. Ketika dia melaksanakan tugasnya karena dia dapat undian. Dia membakar di meja mezbah dupa. Katakan meja mezbah dupa. Itu ada di ruang kudus ya saudara. Nah di ruang kudus itu di sebelah kanan ada meja roti pertunjukan. Di sebelah kiri ada kaki Dian yang menyala pelita emas dari emas. Terus maju lagi beberapa langkah mendekati tabir untuk masuk ke dalam ruangan Maha Kudus di mana ada tabut perjanjian. Coba lihat semua ke atas, yang kuning itu tengah-tengah ya, tabut peti. Itu tertutup rapat. Hanya setahun sekali imam besar, bukan imam seperti Sakaria. Dia imam kecil, tapi imam besar. Setahun sekali boleh membuka tabir yang berat. Saudara, menurut perkiraan tabir itu dari lapisan kulit-kulit. Dan kemudian dari kain yang berenda, tabir itu yang menutupi itu beratnya 200 kg lebih. Jadi imam besar akan mendorong sebelah sini dan mendorong sebelah sana. Supaya dia bisa masuk. Itu hanya imam besar. Paling dekat dengan tabut, dengan ruangan Maha Kudus adalah mezbah dupa persembahan. Nah di situ dia bertugas. Dia tidak boleh masuk ke sana. Karena itu hanya imam besar. Dia imam kecil. Itu sebab dia berhenti di sana dan dia membakar dupa. Dan dia menaikkan pujian dan penyembahan kepada Allah Yehova. Saudara, ketika dia sedang melakukan ritualnya, tiba-tiba muncullah malaikat Gabriel. Siapa namanya? Gabriel. Dan berkata, dan dia ketakutan. Ruangan ini cuma ada aku. Tiba-tiba ada malaikat. Malaikat bilang, jangan takut Sakaria. Doamu dikabulkan. Istrimu akan mempunyai anak. Tetapi orang ini, siapa nama orang ini? Siapa? Sakaria. Dia minta, istrinya juga minta anak. Tetapi begitu mendengar berita bahwa dia dapat anak, saudara, dia ketakutan. Dan dia mengatakan, tetapi aku ini sudah tua dan istriku juga sudah tua. Saudara, makanya saya tulis, ada orang, mungkin banyak, mungkin ada di antara kita, minta dispensasi. Tapi selalu ambigu. Ya saudara, dia adalah orang yang saya katakan egocentrik. Selalu egocentrik, selalu keakuan, tertuju pada aku. Iya sih, aku juga minta sama Tuhan, tapi gimana ya, aku kalau mikir, aku umurnya sudah segini ya. Istriku juga umur sudah segini. Ini orang egois, minta, tapi tidak berserah dengan apa yang ada pada dia. Kalau saudara minta, tetapi saya masih ada beban.
Saya digondeli, saudara digondeli dengan beban. Ya, karena saya tidak punya modal, tidak ada pendidikan, saya tempat dagangnya ini tempat yang di gang kecil, saya tidak ada pengalaman, saya keturunan orang-orang miskin dan bodoh. Nah, itu seperti Imam Sakaria. Saudara, itu sebab walaupun dia keturunan Harun sekalipun, dia tidak akan pernah diangkat menjadi imam besar. Apa sebab? Karena dia egocentric. Dia mencampur aduk. Dia ingin dispensasi, dia ingin kelegaan, dia ingin enteng. Anak-anakku yang masih muda, kalian mempunyai doa dan permintaan yang tinggi banget. Gak apa-apa, kalau kalian punya iman, oke, minta aja sama bapakmu yang luar biasa. Kalau bapakmu di dunia tidak bisa kasih, itulah bapak di dunia. Macam saya ini bapak di dunia. Gak bisa apa-apa terhadap anaknya. Tetapi kalau engkau minta kepada bapakmu yang di sorga, semua katakan, minta kepada bapak saya yang di sorga. Saya tidak boleh ambigu. Tidak boleh egocentrik. Saya harus pasrah. Ayo tangannya dan nadanya. Tangannya dan nadanya. Saya harus pasrah pada kemampuan Bapak saya. Saya tidak boleh diberati dengan pikiran saya. Amin. Kalau saudara bisa melakukan sama seperti yang saya katakan ini, saudara tidak akan ditegur seperti Imam Sakaria ditegur oleh Gabriel. Bahkan bukan cuma ditegur, dihukum sama Tuhan atas perkataan Gabriel. Saudara. Oke, kata malaikat ini, oke. Sakaria, kalau kamu tidak percaya, kamu sudah minta, mau dikasih, kamu masih bimbang, kamu ambigu, oke. Kamu akan bisu sampai anakmu lahir. Ketika anakmu lahir, baru kamu bisa omong setelah anakmu lahir. Dan anakmu itu kamu harus kasih nama Yohanes. Itu sebab ketika anak itu lahir dan dia belum memberi nama, dia tetap bisu. Makanya dia minta sabar. Dalam bahasa Belanda lei. Nah, kemudian dia menulis namanya Yohanes. Baru semua bertepuk tangan dan tiba-tiba dia berkata, Yohanes, ngerti ora? Dia bilang itu. Ya, baru dia bisa bicara. Sekarang dia bisa bicara. Saudara, kenapa sih? Dia dihukum 9 bulan 10 hari. 280 hari dia nggak bisa bicara. Saudara. Itu sebab saya tulis, minta dispensasi tapi selalu ambigu. Kalau ada di antara kita, please berubah pikiran saudara. You have to change your mind, your habitual, your feeling, your passion concerning your prayer before the throne of God. Or you will be failed and never receive from God whatsoever you have already asked from Him in your prayer to Him. Anda gak bakal terima selama ambigu. Sudah dapat belas kasihan, masih terhambat oleh egosentriknya. Ya tapi aku SDM-nya gak ada, aku ini sudah tua, aku ini terlalu muda. Segala macam saudara sudah mau dikasih loh. Saudara sendiri yang batalin. Hanya Tuhan yang penuh kemurahan. Aku gak batalin deh. Aku gak batalin, aku tetap kasih. Tapi aku hukum kamu gak bisa bicara. Sampai anakmu lahir. Saudara, lihat. Itu sebab pelajaran dispensasi ini harus kita maknai. Dengan satu kesungguhan hati kita. Yaitu supaya saya dan Anda, kalau kita minta, konsekuen. Katakan, bila saya minta, harus konsekuen.
sampai saya bisa menerima. Harus setia, tulus, sampai saya menerima. Yang mau beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya melihat di dalam jemaat juga minta. Tetapi hidupnya sembrono. Tetapi tidak menghargai Tuhan. Melayani sih, tapi semaunya dia. Sesukanya dia. Itu bagaimana orang ambigu kayak begini bisa dapat. Gak bakal dapat sampai dia mati. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghubungkan dirinya dengan rancangan damai sejahtera Allah. Dan bukan rancangan kecelakaan. Dia sedang dalam rancangan kecelakaan. Jangan lupa. Gimana dia harus bikin baik dong sama Tuhan. Kalau saudara dalam keadaan demikian, dalam keadaan sengsara, saudara ada dalam rancangan kecelakaan loh saudara. Itu sebab saudara harus perbaiki. Katakan, saya harus move on. Move on. Perbaiki. Supaya saya ada pada jalan Kristus. Ada pada jalan Kristus. Amin. Ayat 11 sampai 14. Ya, saudara tidak usah dibaca berhubung waktu. Dalam ayat-ayat ini Gabriel menurunkan perjanjiannya. Kamu harus kasih nama anak yang akan lahir, anakmu. Ketika engkau 80-an tahun umurmu, kamu dapat anak, kasih nama anak itu adalah Yohanes. Karena dia akan meluruskan jalan dari kaumnya. Dan dia akan berjalan mendahului Mesias yang akan datang di belakangnya. Saudara. Nah, itu perjanjian. Saudara, ayat 18. Nah ini, sepertinya imannya ambigu, tawar-menawar dengan Tuhan. Dalam ayat yang ke-18, Sakaria percaya, tetapi tidak yakin bahwa itu terjadi. Karena dia merasa no SDM. Umur segini, apa SDM saya, sumber daya manusia saya untuk bisa punya anak itu apa? Gak ada SDM-nya Tuhan. Aku percaya sih engkau berkuasa, engkau pasti memberi. Tapi aku gak yakin. Siapa di sini percaya Tuhan akan memberi, tapi Anda tidak yakin? Coba. Ini benar-benar orang super ambigu. Minta, menjerit kepada Tuhan. Tetapi tidak yakin. Percaya Tuhan berkuasa. Tapi enggak yakin bahwa aku akan dapat. Tuh lihat, ayo sekarang saya jelentrehkan. Supaya saudara tahu kelemahan saudara, kenapa saudara enggak dikasih. Yaitu karena saudara percaya Tuhan mampu. The fact is, you believe that God is able. He has the authority, powerful, to do anything that you ask in your prayer before His throne. But you are in an ambigu state before God. Sayang sekali kan? Your ambiguity is just an hindrance, hambatan, for you to come before Him, to receive from God. Saudara, buang semua yang ambigu dalam pikiran saudara. Saudara percaya bahwa berdasarkan firman, engkau bakal dapat. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara yakin bahwa yang saudara percayai bakal terjadi kepada saudara? Yakin apa enggak? Nah, saudara lebih bagus dong daripada imam besar yang bernama Harun ini. Kalau imam besar namanya memang Harun, tapi ini imam kecil namanya siapa? Sakaria. Jangan seperti dia dan istrinya. Siapa nama istrinya? Elisabeth. Saudara harus yakin. Sakaria harus yakin.
Elizabeth harus yakin. Jangan cuma percaya. Semua orang percaya. Surat Ibrani mengatakan, jangankan kamu, setan pun percaya kepada Tuhan Yesus dan gemeter di hadapan namanya Tuhan. Setan pun percaya. Terus kalau kamu tidak percaya, kamu lebih jelek dari setan. Saudara. Tapi percaya tidak cukup. Engkau harus yakin bahwa hidupku sudah ditebus oleh darah Yesus. Bahwa sejarahku ada di dalam perencanaan tangannya. Aku harus yakin. Bukan cuma percaya, tapi aku yakin bahwa itu akan aku dapatkan. Kalau saudara ingin perkara yang besar, saudara harus yakin, tidak cuma percaya. Ketika saya dan Ibu Gembala 30 tahun lebih yang lalu mau membangun Gereja Panembah ini, iblis itu omongannya kayak apa aja. Manusia-manusia di sekitar saya, sebagian jemaat yang mampu, omongannya kayak apa? Omongannya kayak iblis. Saya mau dengar, no. Saya suruh keluar mereka dari gereja ini. Supaya gereja ini bersih dari omongan iblis. Itu 31 tahun yang lalu. Dan saya mempunyai iman, saya punya kepercayaan, dan saya yakin saya tidak mau diganggu oleh siapapun. Manusia sekaya apapun, sepangkat apapun. Saya suruh keluar. Saya tidak mau diganggu. Saya ingin rencana Allah terjadi. Saudara bisa bayangkan, saya umur 43 tahun. Saudara, berani banget. Oh, saya dari kecil berani. Apalagi saya menjadi hamba Tuhan. Saya bukan seorang pengecut, saya seorang pemberani. Apa yang Tuhan beri kepada saya harus terjadi. Kalau dia perintah, saya harus kerja. Kalau ada penghambat, saya terobos. Saudara, saya lebih kuat dari siapapun. Kenapa? Karena Tuhan memberi perintah kepada saya. Nah, ketika kami mau membangun Gereja Panembah dan banyak tantangan, bentuknya jangan kayak begini, mahal sekali. Siapa nggak tahu? Saya ini orang teknik sipil. Saudara, sangat mahal bangunan ini. Saudara, tetapi apa saudara tahu? Saya dan Ibu Gembala, kami cuma ada di hadapan hadirat Tuhan. Kami tidak memperhatikan siapapun. Kami hanya memperhatikan suara daripada Tuhan dan Roh Kudus. Sehingga apa yang terjadi? Ya sekarang saudara ada di sini. Sekarang saudara ada di sini. Saudara nggak tahu sejarahnya, tapi saudara ada di sini. Saya hanya menceritakan sedikit. Kalau saya percaya, tapi saya ambigu, saya nggak yakin, saya nggak dapet dong. Saya akan dipermalukan. Atau bangunan ini setengah jadi, dan saya punya utang banyak di luar. Masuk penjara lah Timothy Roy. Tetapi tidak. Semua katakan tetapi tidak. Itu sebab saya pun harus demikian. Bukan hanya percaya bahwa Tuhan berkuasa, tetapi saya harus yakin bahwa saya akan menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Bagi seorang yang punya keyakinan demikian, gak ada yang berani melawan. Dan tidak ada tembok yang bisa menghambat dia. Rencana Tuhan akan terus terjadi. Itu sebab saya meneguhkan semua jemaat yang saya layani, yang saya gembalakan, harus mempunyai satu, percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Dua, harus yakin bahwa engkau bisa melakukannya dalam nama Yesus.